Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Baik, kesempatan petang hari ini kita akan bersama-sama persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, biarlah manis kau dengar.
Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku karenamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Engkaulah Allah segala Allah. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersukacita katakan amin. Yuk, yang bersukacita kita berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Yuk, yang siap memuji Tuhan sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kira. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, yang bersukata, sampaikan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi sama-sama, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Tuhan itu baik, amin. Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari jemaat Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaklah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan. Mari sama-sama, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaklah kuasa dalam namanya. Yesusku. Mari sekali lagi, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaklah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. diangkat dan dipulihkannya.
dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Kami percaya juga bahwa tatkala Engkau hadir, Engkau akan membereskan setiap pergumulan hidup kami. Karena kami hidup sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Dan hati kami sediakan untuk Tuhan sore hari ini. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau dibebaskan oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang hadir di ibadah sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sediakan hati kami. Dan karena itu mari berfirman buat kami. Karena hati kami rindu dan biarlah Engkau berfirman dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Kami akan duduk diam dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Salam. Iya, puji Tuhan. Saya permisi untuk buka topeng. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena anugerah dan kasih-Nya kita boleh ada di sore hari ini. Dan saya percaya semua kita yang sudah berkumpul, memuji, membesarkan nama Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Jeffrey dan juga Ibu yang sudah berkenan untuk melayani kami 1 bulan yang lalu di Mayong. Dan sore hari ini saya diperkenankan untuk bersama dengan jemaat tempat ini memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saya percaya ini bukan secara kebetulan, tetapi semua kita ada dalam rancangan Allah. Saya berdiri di sini untuk yang pertama kali. Kalau sering pertemuan di gereja ini, sering sekali. Dari PGPI kami sering ada pertemuan di tempat ini. Tetapi untuk berkhotbah di depan jemaat, saya hampir bilang GPDI, GBT. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Daud Hun. Ya, asli saya Nusa Tenggara Timur, rambutnya keriting-keriting seperti ini. Puji Tuhan. Dan saya merintis pelayanan di satu kecamatan yang sangat terkenal di Jawa Tengah, yaitu Kecamatan Mayong, tempat lahirnya R.A. Kartini. Saya merintis di sana tahun 1992 dan oleh anugerah Tuhan sampai hari ini kami masih terus dan tetap bertahan di dalam pelayanan yang ada di sana. Kami merintis pelayanan di sana mulai dengan 2 anak sekolah minggu. Ya, seperti adik yang di depan itu. Dan puji Tuhan, dari 2 anak sekolah minggu ini kami layani. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan, oleh anugerah Tuhan sekarang sudah bukan 2 lagi, tapi bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Dan saya percaya kita rindu agar di mana kita berada, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, kita mau berbuah-buah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sedikit perkenalan, ya istri saya 1 dan anak juga 1, jadi cukup. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Pak Jeffrey terima kasih. Dan juga saya sore ini datang bersama dengan orang tua
orang tua angkat saya, Ibu Lydia Santoso, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, anugerah Tuhan ada bersama. Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam kitab Nabi Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Buku Daniel pasal yang pertama, ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan buat kita sekalian, Bapak Ibu boleh menyimak dari Alkitab masing-masing atau handphone masing-masing yang ada Alkitab, karena kita tidak boleh ketinggalan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Baik, saya akan bacakan buat kita sekalian demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakin, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-9 kita perhatikan bersama-sama. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Dan biarlah kita yang sudah membaca dan merenungkannya mendapatkan satu kekuatan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah saya pada sore hari ini saya ingin beri judulnya, ada tertulis di sini, hidup dalam anugerah Tuhan. Saya kaget waktu saya lihat, loh ada tulis di situ. Itu baru atau sudah lama Pak? Baru, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam anugerah Tuhan tentu kita semua sudah mengalaminya. Amin. Saya ingin bersaksi sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan. Saya ini seorang hamba Tuhan yang luput dari lembah bayang-bayang maut. Tahun 87 saya mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan saya itu bukan kecelakaan yang biasa-biasa. Kecelakaan yang saya alami itu adalah saya jatuh dari mobil atau truk, truk kol diesel yang biasanya muat pasir, muat bahan-bahan bangunan. Di antara roda depan dan belakang itu saya jatuh, saya manjat dari samping karena mobil itu kendaraan ini sedang jalan.
Jadi kami itu supaya naik ke atas saudara, saya manjat lewat samping. Jadi waktu saya panjat dan akan naik masuk ke dalam bak daripada truk ini saudara, kaki saya ini terpeleset. Karena tadinya injak air. Jadi akhirnya tebas gini, tangan saya nggak kuat megang dan akhirnya saya jatuh. Jatuh antara roda depan dan roda belakang, sedangkan kendaraan ini sedang berjalan. Tidak ada pilihan lain. Saya berada di posisi di mana tidak berdaya karena terlentang antara roda depan, roda belakang dan kendaraan ini sedang berjalan. Tidak ada pilihan lain kecuali saya berteriak, Yesus tolong. Tetapi kata Yesus tolong ini belum sempat selesai ucapannya, sudah dilindas roda. Dilindas roda sini saudara. Dan posisi pinggul saya dilindas itu, waktu saya rasa, tahu waktu pertama kali. Tapi sesudah rodanya lewat saudara, saya nggak sadar lagi. Karena pinggul saya yang tadinya utuh saudara, sudah remuk dan kaki kiri kanan saya itu sudah berhadapan. Jadi sudah tidak lagi seperti yang normalnya saudara. Dan tidak bernyawa. Dalam keadaan yang saya tidak sadarkan diri, gembala saya waktu itu yang nyetir. Ini karena mau antar hamba Tuhan yang ikut doa 10 hari, doa puasa 10 hari karena hari Pentakosta. Sehingga hamba-hamba Tuhan itu menyaksikan, melihat. Gembala saya ini turun, dia doain. Katanya dia doain. Dalam nama Yesus kembalikan nafas hidup, dalam nama Yesus 3 kali. Terus saya dengar sayup-sayup suara itu, ada suara berkata begini, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya dengar, lama-lama saya melihat seperti awan putih, mulai kelihatan saudara. Saya sadar, dalam keadaan sadar saya tidak berdaya saudara. Nafas hidup itu kembali. Dan akhirnya saya ditolong. Dipapa saudara, diangkat dari tempat di mana saya terkapar saudara. Itu tulang itu udah remuk semua. Dan nyapas itu tinggal dibawa pulang ke rumah, dibawa lari ke rumah sakit, dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Dokter hanya bilang ini hanya mujizat. Itu tanggal 28 Februari. Saudara, dan akhirnya saya dimasukkan di ICU dalam kondisi tidak berdaya. Orang tua saya berdoa minta kemurahan Tuhan. Tapi itu sangat mustahil saudara. Tapi luar biasa Tuhan itu. Dan akhirnya saya dirawat di rumah sakit 45 hari. Terkapar di atas meja kaca di mana saya tidak boleh tidur di atas alas atau bantal kecuali atau kasur kecuali dikasih bantal gas di punggung saya nih. Dokter ahli bedah yang menangani saya itu mereka hanya istilahnya hanya merawat apa adanya. Karena kondisi ini tinggal tunggu waktunya saudara. Tapi Allah saya, Allah kita semua adalah Allah yang luar biasa. Bapak ibu saudara, dan singkat cerita supaya tidak panjang saudara. Saya disembuhkan Tuhan di hari ke-45 setelah saya di rumah sakit. Saya didatangi, ditekan di sini, sakit. Saya bilang tidak, sakit tidak. Silakan belajar jalan. Bapak ibu, saya disodorkan 2 tongkat seperti itu. Untuk belajar jalan. Waktu dipapa untuk duduk sudah pusing, hilang rasa seperti pingsan gitu, tidak sadarkan diri. Tapi setelah itu dibangunkan lagi bisa dan saya pakai tongkat itu. Saya pakai tongkat itu beberapa bulan. Suatu KKR kesembuhan, bukan kesembuhan, itu kemah pemuda saudara, pembicara dari Bandar Lampung. Kami hadir. Saya bawa tongkat saya ikut saudara. Saya duduk paling belakang karena takut nanti bersenggolan dengan orang anak-anak muda yang lain. Jadi saya duduk paling belakang. Khotbah sedang disampaikan saudara dan pada terakhir altar call itu dibilang siapa yang mau melayani Tuhan. Anak-anak muda itu lari ke depan semua. Saya nggak bisa lari karena saya pakai tongkat Bapak Ibu. Sehingga saya hanya menangis duduk di tempat. Dan saya berkata Tuhan, saya pengen dijamah Tuhan, saya pengen dilawat Tuhan. Dan puji Tuhan saat itu saya
oleh kekuatan Tuhan, saya berdiri dari kursi saya jalan. Tanpa bawa tongkat, saudara, saya jalan. Dan di situ saya rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya sembuh dan akhirnya tidak pakai tongkat. Saudara, tapi tidak stop di situ. Saya bilang saya mau melayani Tuhan. Banyak bilang sama saya, iya sudah patah-patah, sudah hancur baru mau melayani Tuhan. Umur saya waktu itu baru 22 tahun. Tapi saya katakan tidak, saya mau melayani Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini saya berdiri sini. Saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa saya dan saudara, kita semua yang hadir di ibadah sore hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kalau bukan kemurahan Tuhan, kita hari-hari ini ditekan, dibawa di dalam satu kondisi di mana manusia bisa mati karena ketakutan. Tetapi puji Tuhan, kita masih ada sebagaimana ada. Sesuai dengan tema yang saya akan sampaikan kepada kita, hidup di dalam anugerah Tuhan. Setiap saya dan saudara harus memastikan bahwa kita hidup dan hidup yang ada pada kita itu ini karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita berpikir, aku sehat, aku kuat, aku makan dan minum vitamin dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya saya dan saudara ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Saya dengan Pak Jeffrey punya pengalaman yang sama. Pakai tongkat itu. Saya lihat Pak Jeffrey pakai tongkat. Saya ingat waktu saya ditolong Tuhan. Saya ingat itu saudara, saya nyatakan Tuhan terima kasih. Engkau luar biasa buat saya. Terima kasih karena aku pernah melewati itu. Bagaimanapun juga aku pernah ngecap, aku pernah rasakan yang namanya pakai tongkat. Kadang-kadang saudara, dinginnya saudara. Wah jagoannya sekarang sudah patah-patah. Wah sekarang banyak saudara. Ada yang kasihan ya. Itu masalah yang saya hadapi. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kepadanya saya memuji dan sembah itu adalah Tuhan yang ya dan amin. Tidak pernah terlambat pertolongannya buat setiap kita. Dan karena itu pastikan bahwa kita hidup saat ini karena anugerah Tuhan. Di dalam kisah Daniel ini saudara, kalau kita baca sepintas dan tanpa saya jabarkan kepada Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah paham cerita ini bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan mereka untuk berada dalam satu situasi, kondisi yang tidak menguntungkan buat mereka. Kenapa saudara? Karena di dalam cerita itu dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Bukan cuma hanya sekedar mengepung kota itu, tetapi akhirnya kita dapati di sana saudara ayat yang ketiga, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Bapak Ibu kita lihat di sini. Ternyata Raja Yehuda masa itu saudara tidak berdaya. Tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Kecuali pasrah. Karabmu terserah. Bapak Ibu kita lihat di sini, kita sudah tahu cerita ini. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa sebenarnya saya dan saudara ini kalau kita lihat masalah boleh ada datang menimpa kehidupan kita, tetapi kita harus sadar bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang pilihannya dan telinga selalu mendengar teriakannya minta tolong. Waktu saya dilintas roda, saya tidak teriak, Mama. Saya tidak bilang, Papa. Saya bilang, Yesus tolong. Walaupun terlintas, walaupun remuk, tetapi pertolongan dari Yesus itu sudah saya alami. Sekalipun saya belum sembuh saat itu karena memang sudah remuk. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita ada di dalam anugerah Tuhan, sampai apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, hancur sekalipun,
Tuhan mampu dan sanggup untuk memulihkannya. Bapak Ibu, tahun 87 sampai hari ini, tahun 2022, sudah berapa tahun Tuhan kasih saya kehidupan. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Tahun 2019 sementara saya sedang melayani Tuhan, sedang giat mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya kena lagi satu masalah, kena serangan jantung. Bapak Ibu kalau lihat saya seperti ini, pasti nggak percaya. Masa sih badannya cilik, kurus, kecil gitu kok kena serangan jantung. Yang kena serangan jantung biasanya yang awake lemu, gede. Saudara. Tapi ini kok saya, saudara. Saya kena serangan jantung itu. Aduh, enggak pernah ada tanda-tanda. Jadi orang kalau kena serangan jantung itu enggak ada bilang nanti besok ya tak serang kamu, enggak. Jadi harus waspada. Jadi kena, saudara. Karena karpet gereja yang seperti ini. Hujan lebat, duar, akhirnya basah masuk. Jadi karpet itu basah semua, jadi kita copot. Copot, cuci, keringkan, dan setelah itu pasang, kami mungkin kecapean, saudara. Saya rasa di belakang ini kayak pegal-pegal, tapi rasanya satu tempat aja. Sudah lewat, saudara. Itu siang, saya rasakan ngomong kok kayak gak enak gitu. Saya berhenti, tahu-taunya malam, jam 11 malam. Tiba-tiba saya seperti dicoblos di sini, saudara. Sakitnya minta ampun. Dan napas saya sudah. Tapi saya teriak sama Tuhan. Saya masih ingat Tuhan itu selalu ada. Yesus engkau kehidupan. Yesus engkaulah juru selamatku. Yesus engkau penolongku. Saya berkhotbah, saudara. Sementara diserang jantung. Kalau dia mati. Makanya kalau ada orang serangan jantung jangan tahan gini. Oh, mati. Kalau sudah ada begitu jangan tahan. Lompat, bisa lompat-lompat. Supaya jantung ini jangan stop. Ya saudara. Tapi bukan karena itu saja. Karena kita ada di dalam anugerah Tuhan. Dibawa lari ke rumah sakit. Masuk ICU. 3 hari saya di ICU, saudara. Orang itu, istri saya tanya ke dokter. Dokter bilang, Bu, ibu berdoa saja. Karena bapak ini, klep jantungnya itu ada yang pecah. Kalau motor klepnya bocor, itu ngepul dan akhirnya nggak bisa lari. Lah kalau manusia klepnya bocor, klep jantungnya bocor, tinggal innalillahi wa inna roji'un. Seperti itu. Tapi Tuhan kita ajaib. 3 hari saya di ICU. Lolos. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau yang herannya saudara, saya di ICU itu, ditemani itu mesin yang bunyi tik, 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 tik. Saya lihat sambil lirik, tapi saya heran ya. Yang saya lihat itu wajah-wajah jemaat itu. Wajah-wajah jemaat itu. Rupanya jemaat semua angkat tangan. Tolong gembala kami. Itu yang saya lihat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini saya alami, saya lewati saudara. 3 hari kemudian dipindah ruang perawatan biasa. Jadi 6 hari. Di ICU saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan, saya mau kerjakan apa saja yang Tuhan suruh. Makanya disuruh apa saja saya nggak pernah bilang no, selalu yes. Disuruh jadi ketua panitia walaupun dari banyak saya bilang disuruh, saya terima. Saya tidak pernah nolak, takut sama Tuhan. Karena Tuhan ini sudah kasih saya bonus. Bonusnya itu luar biasa saudara. Haleluya. Bapak Ibu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berada dalam satu kondisi yang tidak enak. Yang tadinya bebas bisa keluyuran, yang tadinya bisa beribadah, bisa melakukan segala sesuatunya dengan bebas. Tetapi saat ini saudara, kalau kita baca di dalam catatan firman Tuhan tadi, mereka dibawa sebagai tawanan. Menjadi orang buangan. Dan dalam situasi ini saudara, saya percaya mereka tidak bebas, mereka tidak punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Bapak Ibu,
Tetapi ada hal menarik yang kita lihat di sini. Ternyata kalau orang percaya umat kepunyaan Allah itu tidak akan pernah terlewatkan dari pantauan dan perhatian Tuhan. Ini yang saya lihat di sini, saudara. Jadi mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam anugerah Allah ini harus kita pastikan. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, kalau kita masih sehat seperti ini, mari kita katakan, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepadaku. Aku sehat, aku masih bisa beraktivitas, ini ada kesempatan buat saya untuk bekerja dan senantiasa memuliakan Tuhan. Ada banyak orang nanti kalau dikunjungi, ibadah ya om. Tapi hari Minggu enggak datang ibadah. Dulu baru merintis, saudara, 2 anak kecil ini menjadi modal dasar, modal utama untuk kita. Saya lihat di rumah itu ada salib, gede. Jadi waktu itu, saudara, saya kalau cari jiwa atau mengunjungi, lihat dulu di dalam ada tanda salib. Kalau ada, saya ketok. Permisi, belajar bahasa Jawa kulo nuwun. Ya, saudara. Udah dilihat. Oh ya, mari Pak. Saya lihat, ibu orang Kristen. Maksudnya, ibu orang Kristen. Iya. Bapak siapa? Saya waktu itu belum bapak, masih Joko. Tapi dia bilang, bapak siapa? Saya bilang, saya ini pendeta Daud. Loh, pendeta? Maaf, kami tidak menerima. Oh ya, terima kasih. Tidak 1-2 kali ditolak, saudara. Yang tolak itu bukan orang tidak seiman, saudara. Yang ada salib gede. Saudara tahu, dia enggak ngerti bahwa dia hidup karena anugerah Tuhan. Tapi saya enggak mau patah semangat. Besok-besok lagi saya datang lagi. Datang kedua kali mungkin dia jengkel. Dia bilang, saya mau pergi. Oh iya, Tuhan berkati ya. Asal 3 kali, kalau dia enggak mau lagi baru saya lepas. Tapi masih ada kesempatan. Datang lagi berikut. Oh iya, bagaimana Pak? Ini besok ada persekutuan, mau ikut? Oh iya, jam berapa? Jam 7. Oke. Bapak Ibu, jam 7 saya sudah nyanyi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sampai jam 7:30 malam. Kemurahan lebih dari hidup. Masuk jam 8, tidak ada juga datang. Tidak apa-apa. Makanya hamba Tuhan kadang-kadang pendeta itu kalau melayani itu sport jantung. Kalau jemaatnya enggak datang, aduh kasihan. Tadi saya masuk ini jemaat sudah duduk semua di dalam. Saya katakan yes. Kok pada diam semua? Yes! Haleluya! Bapak Ibu, memang tidak enak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tetapi Bapak Ibu, mereka ini ternyata ada di dalam pantauan Tuhan. Mereka itu ada di dalam anugerah Tuhan. Dan ini yang menjadi catatan buat saya dan saudara untuk melihatnya. Kata anugerah itu adalah kasih karunia dari bahasa Ibrani ken, yang berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya untuk mendapatkan satu kelonggaran. Nah, kalau saya lihat di sini saudara di ayat 9. Coba dimunculkan ayat 9 ini. Ayat ini berkata begini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari siapa saudara? Pemimpin pegawai istana itu. Jadi fokusnya itu dari Allah. Sumbernya itu dari Allah. Fokusnya kepada siapa? Kepada Daniel. Lewat siapa? Lewat pegawai istana itu. Jadi ternyata Daniel dan kawan-kawan ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, mereka itu diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan katakan, dan bekerja dengan caranya, kuasanya. Mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana ini. Kalau sudah demikian,
apalagi yang menjadi masalah buat kita. Kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup di masa pembuangan ke Babel, saudara. Mereka tertekan, mereka mengalami himpitan. Kita, anak Tuhan yang hadir di ibadah sore hari ini, juga pernah diizinkan Tuhan dua tahun yang lalu, saudara. Kita didatangi wabah corona. Makanya kalau kita nyanyi kadang-kadang suara enggak keluar karena pakai masker. Saudara. Ya, mau gimana lagi? Zaman dulu kalau jemaat sakit, ayo ke gereja biar sembuh. Sekarang terbalik, saudara. Pak Jeffrey, saya sakit. Sakit apa? Flu. Oh ya, di rumah saja. Dulu, saudara, kalau sakit ayo ke gereja cepat. Sekarang corona, gara-gara corona ini, saudara. Jemaat yang malas ibadah, kadang-kadang, Om maaf saya nggak bisa hadir, kurang enak badan. Dia nggak bilang flu, dia nggak bilang kurang enak badan. Ya kalau kurang enak badan juga pendeta pasti bilang ya di rumah saja, ikut live streaming. Ya toh, daripada nanti semua kena. Aduh. Tapi kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan beda. Amin. Buktinya gereja ini penuh. Kok nggak ada amennya? Karena kita ada di dalam anugerah Allah, makanya kita masih berani untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih terhalang karena pakai ini, saudara, nah masalah. Yang penting hati kita, kerinduan kita, suara kita keluarnya mungkin sayup-sayup. Sehingga yang mimpin pujian tidak dengar suara kita. Tetapi yang penting hati kita buka kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita hidup sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan. Dan kita datang membawa kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati kata firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya dipesan istri, kalau khotbah jangan teriak-teriak. Karena kamu sudah ada ring 2 di jantung. Ini sudah ring 2. Saudara. Ada ring 1, ring 2, saya sudah ring 2. Kalau di organisasi ring 1, ring 2 itu hebat, itu posisinya aman. Ini ring 2 harus hati-hati. Tapi saya bilang enggak. Saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Sedangkan yang enggak pakai ring aja tiba-tiba. Apalagi saya sudah kasih ring. Aman, saudara. Setelah pasang ring, saudara, puji Tuhan. Saya tidak lagi ngos-ngosan. Saya tidak lagi tensinya tinggi, saudara. Normal. Haleluya. Karena ada di dalam hadirat Tuhan. Banyak takut, saudara. Saya enggak takut. Lompat pun saya mau. Kenapa, saudara? Karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Asal kita juga jangan sembrono. Kadang-kadang kita, ya saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Sembrono, makanya sakarape, makan ini. Ya aduh, akhirnya, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya pengalaman yang luar biasa. Salah satu yang menonjol di sini, Bapak. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai itu. Kasih dan sayang. Sudah kasih, disayang lagi, saudara. Kita kalau nyanyi, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Gusti. Amin. Kalau nyanyi itu kita harus semangat, saudara. Karena kita memang disayang sama Tuhan. Bukan cuman hanya Daniel, saya dan saudara, kita semua disayang Tuhan. Makanya tatkala kita mengalami kesusahan, kita harus ingat bahwa Dia, Yesus yang sudah mati atas kemuncak Golgota, Dia akan ulurkan tangan kasih-Nya, Dia akan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan memberi kepada kita kekuatan yang baru, supaya kita melangkah dan terus melangkah di dalam rencana Allah. Haleluya, saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini yang yakin bahwa ada di dalam hadirat, di dalam anugerah Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Ini penting, saudara. Penting karena apa, saudara? Di luar kasih karunia Tuhan, di luar anugerah Tuhan, kita akan mengalami berbagai macam benturan. Bukan berarti di dalam
kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan tidak ada benturan, banyak benturannya. Masalah banyak, tetapi yang jelas akan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sudah tahu ceritanya. Daniel, wow, mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kita semua yang ada pada sore hari ini, semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan karena itu mari kita mau perhatikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan membuat kita jadi lemah. Amin. Kita harus tetap berkata, Tuhan, aku percaya bahwa di dalam anugerah Tuhan, aku dimampukan untuk melakukan segala perkara. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Masalah boleh terjadi. Corona boleh mewabah di mana-mana. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena hari-hari ini sudah mulai mereda. Dan kita imani sudah lalu. Sudah tidak akan mengganggu kita. Walaupun kita harus terus pakai masker. Kita harus jaga kebersihan. Kita harus makan dan minum. Istirahat yang teratur. Nah masalah. Dan itu juga baik untuk kita. Tetapi yang utama di sini adalah kita harus bangkit. Amin. Apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah ini? Oh, kita sudah ada di hati, kita sudah tahu, kita yakin bahwa kita ada dalam anugerah Tuhan. Kenapa kita harus takut, saudara? Paulus bilang, yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Kesusahan, kemelaratan, enggak. Kasih Kristus itu luar biasa. Dan itu sebabnya mari. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat kita. Dalam menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawan. Apa mereka mengeluh sama Tuhan, protes sama Tuhan. Tuhan kok tega sekali, izinkan kami. Suatu saat saudara ada anak Tuhan. Bukan anak Tuhan ya, orang Kristen. Orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Dia punya kebun. Kebunnya itu ditanami jagung. Kalau di Kupang itu saudara, kebun jagung itu banyak. Kalau di Jawa kebun sayur, ya, dan lain sebagainya. Tapi di sana jagung saudara. Jagungnya tumbuh subur bagus saudara. Di sana di rumah kebun itu saudara, ada di kebun itu ada rumah pondok-pondok kecil. Dia datang nengok, dia senang sekali. Wow. Jagung tanaman saya ini subur. Tinggal mengeluarkan ya buahnya saudara. Tahu-taunya terang, tadinya terang. Tiba-tiba angin datang. Awan gelap datang. Angin kencang. Lalu akhirnya hujan turun. Bapak Ibu tahu, dalam sekejap jagung yang tadinya itu saudara subur tumbuhnya, patah semua, tumbang semua. Marah dia. Tuhan ini Tuhan apa? Allah ini Allah apa? Oh ini tanaman sudah bagus kok. Wih dimarah sampai akhirnya ketiduran di rumah kebun itu saudara. Sambil tidur, kalau sudah marah sampai tidur sampai ngorok. Orang kalau ngorok itu mulutnya kan. Bapak Ibu, saking dia marah sama Tuhan, bukan marah sama angin. Bukan marah sama badai, dia marah sama Tuhan. Padahal ini orang Kristen. Dia marah sama Tuhan. Waduh. Akhirnya saking karena marahnya begitu kelewatan. Capek, tidur, ngorok. Waktu dia ngorok, itu yang ekornya panjang itu. Si ular itu. Kecil, cuman hanya sebesar 2 jari ini. Dia nggak cari lubang yang ngorok-ngorok tuh. Mungkin ini bukan saya karang, ini fakta. Akhirnya dia lagi gini. Ular itu masuk. Pertama lidahnya mungkin dia nggak sadar saudara. Diam. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk di lubang yang ternganga ini, mulutnya. Ular itu masuk. Sudah masuk tinggal mungkin berapa senti dia pegang ekornya, dia tarik gini, bukan keluar. Tapi masuk terus. Dan apa yang terjadi saudara? Dia nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya mati. Mati saudara.
Kami didatangi, dihadang. Minta untuk antar ke rumah sakit. Saya bilang, jangan, itu ular. Saya takut ular. Akhirnya kita jalan terus. Saudara. Mati gara-gara marah sama Tuhan. Masalah boleh datang. Nggak boleh sampai kita sampai marah sebegitunya, saudara. Karena kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Orang nggak ngerti, dipikir kalau marah sama Tuhan nanti Tuhan tidak akan, nanti Tuhan bermurah hati terus. Oh enggak, saat itu juga mati. Ini sampai kemana-mana saya saksikan ini, karena fakta. Enggak tunggu lama, saudara. Jadi mari, tatkala kita dalam situasi apapun, kita mau belajar seperti Daniel. Jaga hidupnya, hidup kerohaniannya dijaga. Tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang ini. Tapi dia punya sikap. Sikap apa yang kita dapatkan dari Daniel? Dia bangkit dan menghadapi masalah-masalah yang ada dihadapi di pembuangan sana. Disodorkan, kamu harus gini. Dia bilang enggak. Sekalipun aku enggak makan yang enak-enak ora popo. Sepenting aku enggak jamah yang najis-najis. Dia mampu untuk membedakan. Kalau orang yang tidak takut Tuhan, tatkala dilihat makanan yang enak-enak, walaupun sudah dipersembahkan kepada berhala, dia bilang, jadilah kehendakmu. Payah ini. Tapi kalau anak Tuhan, pasti mampu untuk membedakan. Amin. Haleluya. Di sini ada orang Sumatera? Ada? Bisa angkat tangan? Yang orang suku Batak, ada? Puji Tuhan, gak ada ya? Gak ada. Tidak ada Pak Jeffrey, puji Tuhan. Kalau orang Sumatera itu kan kalau makan, B2 itu saudara, itu ada campuran yang merah-merah itu saudara. Nah jemaat yang ikuti kita, saya bilang sama dia firman Tuhan. Jadi kalau mereka kumpul, dia enggak mau yang merah-merah, dia mau yang putih-putih saja. Jadi sudah mampu membedakan. Tapi kalau orang yang tidak tahu firman, dia akan berpikir bahwa, wah ini kesempatan ini. Mumpung Pak Pendeta enggak lihat, aku hajar aja. Ya Pak Pendeta enggak lihat, tapi mata Tuhan tidak akan pernah terlewatkan memantau dan melihat kita. Ya kan? Firman Tuhan bilang, mata Tuhan itu mengamat-amati. Ya, melihat kita. Kalau kita seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, oh Tuhan bela. Tuhan kasih. Anugerah, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan jadikan sesuatu yang berguna. Bapak Ibu, poin yang pertama, masalah boleh datang menimpa kehidupan kita. Jangan kita berkecil hati, belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap eksis, mereka tetap bangkit dan menghadapi masalah itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Dengan kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Tanpa itu saudara kita tidak akan mampu. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan kita akan melihat masalah boleh datang. Kan firman Tuhan berkata begini. Ujian cobaan yang kamu alami itu adalah cobaan biasa. Kita kadang-kadang aduh masalah saya itu luar biasa. Bapak Ibu saya juga pernah mengalami yang namanya masalah. Yang kadang-kadang membuat saya tidak bisa memikir hanya bisa nangis aja sama Tuhan. Suatu saat saya berdoa begini Tuhan. Terserah Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, terjadilah. Saya pasrah sama Tuhan. Tidak lama saudara. 2018 saya berdoa, 2019 saya berdoa, 2020 saya berdoa. Akhir 2020 Tuhan nyatakan mujizatnya. Dan bulan Maret kemarin, ya bulan Maret ini saudara. Doa saya dijawab Tuhan. Dan saya katakan Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Allah yang ajaib. Bayangkan karena nolong jemaat saudara. Saya harus nanggung hutang piutang di bank. Tidak main-main saudara. Terakhir saya tanya, saya harus bayar berapa? Harus bayar 316 juta. Bukan 316 ribu. 316 juta. Saya duduk di kursi seperti kursi. Aduh, tapi saya bilang Tuhan Engkau ajaib. Dan tawar-menawar akhirnya diturunkan dari 316 itu jadi 200
16 juta. Boleh bayar 7 kali. Saya nggak punya. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Tapi saya punya Tuhan yang ajaib. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, saya ditolong oleh seorang anak Tuhan. Bayar selama 7 kali. Dan 7 kali itu lunas. Hari Jumat kemarin saya sudah lunasi. Dan ini malah saya belum bersaksi. Di jemaat yang saya lain saya belum bersaksi. Justru di sini saya saksikan. Jadi kalau saya dan saudara hidup di dalam anugerah Tuhan, percaya akan ada jalan keluar. Di saat masalah badai datang menimpa kehidupan kita, yang penting kita datang berpaut kepada Dia, bermohon kepada Dia. Kalau kita salah, kita katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya salah, saya bodoh Tuhan, saya keliru, saya tidak tahu apa yang saya lakukan, ampuni saya Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni dan menerima kita dan memulihkan kita. Hanya kadang-kadang kita ini yang tidak tahu posisi kita. Kita ini ada di dalam anugerah Tuhan atau di luar. Kalau kita yakin bahwa kita ada dalam anugerah Tuhan, kita harus bangkit dan hadapi masalah itu. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan otak kita yang picik, tetapi bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ini aku Tuhan, aku tidak berdaya Tuhan. Tetapi aku percaya kuasa-Mu yang besar itu akan sanggup memproteksi saya. Sehingga aku akan keluar dari masalah itu. Saya pegang janji firman Tuhan. Ujian cobaan yang kamu alami itu adalah masalah-masalah biasa. 1 Korintus 10 ayat yang 13. Tidak usah kita buka karena Bapak Ibu sudah hafal. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita diperhadapkan seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua, kita harus berusaha untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Ini penting saudara. Coba sih kita lihat. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Dia tahu itu bukan makanan buat dia. Itu untuk raja, itu untuk orang-orang sana. Tapi buat saya enggak, kita enggak saudara. Kita harus mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Seperti apa saudara? Bapak Ibu mungkin berkata, iya kalau saya ke gereja, saya bisa melayani, saya bisa berkorban dan lain sebagainya. Itu berkenan, ya benar. Tetapi tidak hanya itu saja saudara. Diri kita harus dijaga. Hidup rohani kita harus kita awasi. Harus kita jaga supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dari dunia. Walaupun kita masih di tengah-tengah dunia ini. Saya ikuti khotbahnya Ibu Debbie Basir. Dia bilang apa? Dunia ini tempat pembuangan setan. Makanya kalau iman kita hanya iman Senin Kemis, kita akan terbawa dengan arus dunia. Nah, supaya kita berkenan kepada Tuhan, hal apa yang harus kita lakukan? Daniel bilang apa? Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan. Santapan raja, hal makan saudara. Kadang hal makan ini bisa mencerat kita saudara. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita ini adalah tempat, tubuh kita adalah kediaman Allah. Suatu ketika saya khotbah begini ada yang tanya sama saya. Selesai ibadah ditanya, protes keras. Bapak kenapa kau ngomong gitu? Saya sampaikan sama dia, loh kalau ibu tersinggung berarti ibu punya kuping dan mendengar. Kalau ibu enggak tersinggung berarti ibu tuli. Nah, saya bilang. Dia bingung. Waktu saya bilang gini, dia bingung. Lah, kenapa ibu protes? Kan ibu mendengar. Saya ngomong. Kalau ibu rasa itu baik, terima. Kalau enggak baik ya udah, abaikan aja. Ngapa ibu mau protes sama saya? Oh, saya sudah ngomong kok. Enggak mungkin lagi saya tarik kembali. Saya kan tidak ngomong menurut versi saya ngomong firman Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, kita harus jaga dari hal-hal yang najis. Makanan pun bisa menajiskan tubuh kita. Amin. Amin. Makanan saudara. Minuman pun demikian.
Apalagi ini. Ya kan firman Tuhan bilang, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, kalau orang yang merokok itu dia taruh asapnya di mana? Dia isap, ditahan, masuk ke mana? Enggak, nanti dia bentar terus nanti keluar itu bulat-bulat. Saya nggak mungkin, wah dia protes sama saya. Ya wes lah, karapmu, yang penting saya ngomong. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Coba kita baca Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu akan seperti ini. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah ini, langkah-langkahnya ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Kami jadi pendeta, bukan suka-sukanya kami. Saya dan Pak Jeffrey jadi pendeta, bukan kami lamar. Tuhan, bawa lamar, enggak. Tahu-taunya Tuhan hajar. Bapak Ibu mungkin enggak tahu, saya ini jadi hamba Tuhan itu kecelakaan itu. Gara-gara itu saya akhirnya menerima Yesus secara pribadi dan saya melayani Tuhan. Jadi panggilan Tuhan buat saya tuh, aduh, orang lain itu enak, lagi tidur gini dia dapat mimpi, ketemu dengan Yesus, dia pergi jadi pelayan Tuhan. Saya tidak dirembukan dulu, hancur dulu. Ya saudara, patah-patah saudara. Makanya di sekolah Alkitab kalau saya bersaksi kan ngomong, saya duduki aja gini. Mereka, tulang-tulang yang bekas patah ini tajam-tajam. Istri saya protes sama saya. Kamu itu gak pernah cerita sama saya, kamu pernah celaka. Ya kalau saya cerita nanti kamu gak suka sama saya. Tapi saudara tahu, orang dalam hidup dalam anugerah Tuhan, alamu patah-patah apa yang penting Tuhan itu ada di pihak kita. Kita pasti melihat perbuatan-perbuatan. Tapi bukan cuma sampai situ, harus berusaha untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena Mazmur 37 bilang begini, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Saya berkata puji Tuhan, berarti Tuhan itu melihat saya ini bertobat. Pertobatan saya, Bapak Ibu mungkin perlu tahu, saya dihajar Tuhan itu karena dulu itu saya suka main porkas. Ya sudah, porkas itu katanya undian berhadiah. Saya beli buku-buku taruh di sini. Pergi kerja pulang nanti malam saya nggak tidur cari nomor buntut. Akhirnya Tuhan hancurkan tubuh saya dengan itu. Tapi intinya Tuhan mau bawa saya untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan tetapkan langkah. Haleluya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Tatkala kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Walaupun sudah patah-patah, Tuhan pulihkan. Terbukti saya alami Bapak Ibu. Tatkala saya sudah patah-patah sampai pakai tongkat, bukan berarti stop di situ. Tuhan pulihkan, saya lepas itu. Dan saya menjadi pelayan Tuhan. Makanya saya bisa berkenalan dengan Pak Jeffrey, Bu Debbie, Ibu Lydia, dan Bapak Ibu Saudara yang ada sini. Kalau kita nggak ada di dalam anugerah Tuhan, mana mungkin bisa berjumpa seperti ini. Mana mungkin Bapak Ibu bisa lihat saya di sini berkhotbah. Nggak mungkin, tetapi karena kita ada dalam anugerah Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan ini. Jadi masalah boleh datang. Seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka hidup di dalam anugerah Tuhan. Mereka tidak berkecil hati. Mereka bangkit dan hadapi. Mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan terbukti Tuhan menyertai mereka. Tuhan membela mereka. Daniel luput dari lubang singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego luput dari perapian yang begitu hebat. Bayangkan dipanaskan. Begitu rupa. Saya pernah saudara dekat oven kayu itu saudara. Lewat aja itu Pak. Aduh. Apalagi kalau mereka dimasukkan di dapur api. Siapa orang rambut aja firman Tuhan katakan saya helai rambut aja tidak gosong. Karena apa? Ada di dalam anugerah Tuhan. Luar biasa saudara. Yang terakhir.
Selain hidup dalam perkenanan Tuhan, yang terakhir, kita harus tinggalkan sifat dan perbuatan yang tidak berkenan. Yang sering berontak, yang sering acuh tak acuh, yang sering kali kita tidak pernah mengindahkan teguran Tuhan. Mari kita tanggalkan itu, tinggalkan itu. Karena kita mau menikmati berkat dan berkat dan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering kali kalau pendeta khotbah, jemaat bilang, iya itu suka nyinggung-nyinggung. Kalau pendeta khotbah nyinggung, berarti pendeta itu pendosa. Kita sampaikan apa yang Tuhan taruh. Karena apa saudara? Kita ini bisa seperti ini karena kebaikan Tuhan. Saya karena kadang-kadang saya bilang, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan kubalas kebaikanmu? Dan akhirnya saya biasa hanya berkata, Tuhan terima kasih buat anugerahmu yang besar. Saudara, luar biasa. Mari kita tanggalkan sifat-sifat keduniawian. Sifat-sifat kedagingan kita, sifat-sifat kemanusiaan kita yang buruk, mari kita tanggalkan. Karena kita mau berkenan kepada Tuhan, amin. Ini yang terakhir. Waktu saya sekolah Alkitab, sebelum diutus untuk pergi melayani, mulai praktek, almarhum Bapak Pendeta G.A. Panjaitan, Ketua PGPI yang sudah pulang ke surga. Dalam acara doa malam itu, dia menyuruh kami, tiba-tiba di dalam hadirat Tuhan. Dia berkata begini, saya mau lakukan sesuatu yang tidak lazim. Yang tidak pernah saya lakukan di angkatan-angkatan sebelumnya. Sekarang kalian punya Alkitab. Tolong ditutup Alkitabnya. Dan setelah ditutup, dibilang buka lembaran yang pertama. Lihat lembaran pertama yang bersih, yang tidak ada tulisan. Kecuali hanya ada Alkitab, ada yang bisa dioret. Kalau sudah engkau buka, sekarang berdoa. Dan tulis apa yang buruk dari hidupmu. Dan malam ini juga, tulis di situ dan berdoa. Bapak Ibu, saya ingat persis apa yang dilakukan orang tua rohani kami ini, saudara. Saya lalu buka lembaran pertama. Teman-teman saya sudah nulis, mereka sudah nangis, berdoa di hadirat Tuhan. Saya bingung mau tulis apa. Sebab keburukan saya banyak. Banyak sekali keburukan saya. Saya lihat diri saya ini nggak ada layak di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan apa yang saya mau tulis Tuhan? Sebab banyak sekali. Padahal saya masih sekolah Alkitab, saudara. Teman-teman semua sudah. Dibilang tinggal 2 menit lagi. 2 menit itu Roh Kudus ingatkan saya. Dan saya ambil pulpen. Saya tulis di lembaran pertama. Saya mau belajar sabar dan merendahkan diri. Bapak Ibu, saya memang bukan tipe orang sabar. Saya ini bukan tipe orang yang saya ini sombong. Kalau berteman itu milih-milih. Kalau rambutnya keriting saya nggak mau, padahal saya orang keriting. Kalau orangnya kulitnya hitam, saya nggak mau, padahal saya orang kulit hitam. Sombong, tidak sabaran. Kalau saya buat sesuatu nggak cepat selesai itu, aduh, udah ngomel-ngomel. Tuhan ingatkan, belajar sabar dan merendahkan diri. Bapak Ibu, habis tulis itu saya berdoa, Roh Kudus turun menjamah saya. Dan saya diberangkatkan praktik di Jepara. Akhirnya ketemu dengan Ibu Lydia, kenal. Tapi di GPDI, Ibu Lydia di GPT. Tapi kami sering ikut presenter, ibu orang tua ini kalau mimpin puju, waduh, zaman itu luar biasa, saudara. Saya ada di sana jadi pengerja. Bapak Ibu, apa yang saya tulis itu Tuhan uji. Waktu saya diuji, saudara, bukan diuji dari yang lain, dari teman sendiri. Dikata-katai, saya ini hitam-hitam gini tapi ada sennya di belakang. Itu Cina busuk katanya. Waduh, dengar gitu kuping ini panas. Tapi saya bilang ya udahlah. Dia bilang saya ini minumannya darah. Oh iya, tiap bulan kan kita perjamuan minum tubuh dan darah Yesus. Saya jawabnya gitu, saudara. Karena kalau enggak bisa gulung tikar. Apa yang terjadi, saudara? Saya lulus ujian.
kesabaran saya diuji. Ya, tadinya ya mau tidak mau harus merendahkan diri. Makanya sekarang saya benar-benar saya alami proses Tuhan itu dalam kehidupan saya. Kalau bicara tentang sabar hari ini, saya tidak sendiri ngomong. Orang bilang, oh kamu itu sabar ya, puji Tuhan. Ya, oh, Pak Daud itu diolok kadang-kadang gini, dia orangnya enggak ini. Iya, puji Tuhan. Enggak tahu kalau saya sudah tulis di lembaran itu, saya mau belajar sabar dan merendahkan diri. Saudara, ini tidak mudah. Tidak mudah, tetapi saya dan saudara kalau kita ingin hidup di dalam anugerah Tuhan, mari kita tinggalkan semua atribut manusia yang melemahkan kita, yang membuat kita tidak mengalami terobosan berkat, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, yang membuat kita tidak bisa menikmati lawatan Allah dalam kehidupan ini. Tinggalkan sifat-sifat itu. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari kita tanggalkan semua. Dan kita mau katakan, yes untuk Tuhan. Dan segala puji hormat bagi Dia, maka pasti Dia akan mendatangi kita dan memberkati kita. Apa berkatnya yang kita dapatkan dari 3 hal ini? Yang pertama, kalau kita mengalami masalah dan kita sudah bertindak dengan baik, maka pasti kita akan melihat masalah-masalah itu membuat kita menjadi orang yang dewasa di dalam hal iman dan percaya kepada Tuhan. Masalah membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kalau masalah datang, bilang, saya ada di dalam anugerah Tuhan. Setan tuju manapun tidak akan mampu untuk menggerogoti hidup saya. Karena saya ada di dalam anugerah Tuhan. Pastikan bahwa kita itu benar-benar ada di dalam anugerah Tuhan. Dan kalau kita sudah pastikan itu dan kita lakukan semuanya dengan baik, percayalah perjalanan iman kita ke depan semakin akan Tuhan berkati. Haleluya. Pada sore menjelang malam ini saya tidak akan komentar panjang lebar. Saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan. Dan biarlah kita mau jaga agar hidup kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Saya minta tim musiknya. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan ini? Masalah apa yang sedang membuat kita seolah-olah tidak berdaya? Sehingga terkadang kita bingung untuk menghadapinya. Tetapi kalau kita hidup dan hidup kita ada dalam anugerah Tuhan. Percayakan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku percaya hari ini saya susah. Tetapi besok aku akan mendapatkan jalan keluar. Kemenangan dari pihak Tuhan akan menjadi. Kita nyanyikan, ku hidup di dalam anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin Yesus. Tiada satu
tanpa anugerah Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita pasti gagal, kita pasti tidak berdaya, bahkan kita akan menghabisi hidup kita dengan cara-cara yang tidak berkenan. Tapi karena kita ada di dalam anugerah Tuhan, yang kita lihat adalah mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita membuka hati kepada Tuhan. Kita nyanyikan bagian refnya sambil kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Pegang, biar Tuhan memegang tangan kita. Oh Jesus, dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Jesus, di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Haleluya. Kami ada di dalam anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, adakah di antara kita yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Percaya engkau ada di dalam anugerah Tuhan. Kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang hadir malam hari ini. Telinga Tuhan juga mendengar setiap cerita kita minta tolong. Malam hari ini siapa yang punya masalah, siapa yang punya pergumulan, angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dari tempatmu saja. Sambil engkau berdiri, engkau angkat tangan kepada Tuhan. Dan katakan di dalam pujianmu, Yesus pegang tanganku. Jangan lepaskan tanganku. Biarlah aku berjalan dan terus berjalan bersama dengan engkau. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, dengarkan setiap mereka yang memohon kepada-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Oh, sama-sama. Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Terima lawatan Allah malam hari ini. Yesus, tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Kami percaya malam ini setiap kami yang hadir dalam ibadah ini sudah dijamah Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan. Karena kami ada di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah anugerah Tuhan terus menyertai kami, memampukan kami agar kami tetap bertindak di masa sukar ini untuk berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga.
semua umat-Mu, semua jemaat yang hadir malam ini dijamah, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Masalah ekonomi, masalah apapun, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan malam ini kami akan melihat dan seterusnya akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami sudah Tuhan memohon kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa Sorgawi, Engkau berkati, Engkau pakai hamba-Mu suami istri dalam pelayanan di tempat ini. Semua majelis, semua jemaat yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Allahi senantiasa menjadi bagian kehidupan pelayanan di tempat ini. Semakin berkembang, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jiwa-jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar seru doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.